pada perjanjian lama, sehingga bagi mereka perjanjian baru itu tidak dipakai. Tidak ada. Karena tidak sesuai dengan perjanjian lama menurut tafsir mereka. Kan begitu, karena semua kan masalah tafsir. Betul. Nah, Perspektif. Iya, jadi semua bicara hermeneutika. Jadi mereka melihat bahwa Yesus harusnya begini. Mesias itu menjadi raja. Mesias itu, lah padahal kalau di dalam perspektif kami, kemesiasan itu kan nanti menjadi raja selama-lamanya. Nah, kata raja yang kekal, Bapa yang kekal, raja damai, yang orang ngomong, oh itu adalah raja Ahasia lah, Ahas lah, Hizkia lah, macam-macam lah itu. Saya nonton orang paham. Aku udah kancet toko sahabat, kerjaan toko sahabat Cilacap. Apa iya? Tahun pira? Siki. Oh, siapa sih kerjaan Arane siapa? Nono. Sing kerjaan toko sahabat siapa? Kancaku. Oh, Hopeng. kancane. Iya, Hopeng toko sahabat. Hopeng. Kayaknya Ganu sedulurku toko terang apa ya? Anak toko terang orang nang Oh, Cilacap. terang kan aku lho. Pernah siji lah. Sampai ngerti toko Edi? Aku ora tumung Cilacap. Oh, ora tahu. Takon kancane, takon kancane. Oh, jalan. Jalan Swadaya, ngarep gadean, kan ana bengkel sepeda. Sebelah persis toko Edi disit. Nah, lu mah aku disit ngono. Iya. Nah. Anu, kayak jane kok. Aku kan mengikuti langsung bae lah ya. Langsung Bagian. langsung lah. Soalnya mesti jantri wong ora ki lagi. Ora wis ya? mau wis Wis rampungan kabeh. wis rampung kabeh. Iki ora dibuka ya. Wis aku bedeki. Iki sing gawe iki malah ibu-ibu Kristen. Ya kudune. Ngirim paling aku. Nih ya, Papa justru mau tunjukin ke kamu ini begini. Nih. Kodok Ini yang bikin malah kodok ini ibu-ibu walaupun- Kristen anaknya masuk ke Islam, malah ibunya yang bikin nastar buat saya. Anaknya suruh nganterin ke sini. Cobain ya, Suak. Si Koh Ya. Dondi ini kan selama ini di istilahnya Papa sih di framing lah ya. Nggak tahu karena apa, dari sisi Kristen juga banyak yang dipotong gitu kan, biasalah. Terus dibikin provokatif. Nah, makanya sebenarnya hari ini tuh aku itu kepengen justru mau menunjukkan kita itu bisa dialog santuy gitu. Oh, sangat bisa. Nah iya. Sangat bisa. Karena selama ini kan sampai aku kan ngomong karo kancaku, aku ketemu kok Dondi. Wah, sikat kok lho, sikat sikat. kepriwe iki? Silaturahmi kok. Silaturahmi. Silaturahmi sesama ngapak aku bilang. Sesama ngapak Iya, ya, sesama ngapak. Nah, makanya aku bilang nek direkam ada dua topik ya, ada dua topik. Pertama kita bersharing, saling bersharing. Karena aku dulu jujur ya dari SD, SMP, SMA kan aku SD Bobotsari. Bobotsari kan Islam kabeh. Bobotsari ki sing anak kolam renang kan ya? Oke, Bojongsari. Bojongsari. Purbalingga, Iya. Bojongsari 5 kilo Bobotsari. Iya. Jadi menuju Gua Lawa, mau Iya. tembus Ya. Pemalang. Aku disit ben minggu Bojongsari. berenangnya nang Bojongsari. Nah, siki Bobotsari juga anak Pancoran Ciblon narane. Nah, maksudnya dalam satu tema pertama kita sharing loh. Sharing, karena aku dawek sebenarnya boleh dibilang kebalikannya karo Kodondi. Apa ya? Bahwa nek Kodondi kan mualaf, dari Kristen menjadi Muslim. Nah, aku Iya. boleh dibilang dari Muslim malah menjadi Kristen. Kawet non Muslim, kawet cilik apa? Susah ngomongnya gitu loh. Aku bahkan SD. Lah, kene ngomong bahasa Jawa iki langkah sing ngerti. Aku kudu nggawe terjemahan kok iki. Sudah ini. Nah, ini sudah mulai. Iki kan mau direkam iki. Oh ya udah, kita mulai aja. Gini. Nek ngomongnya bahasa apa kudu nggawe subtitle Ya, iki. nggak usah, nggak usah. Jadi gini. Minum disit lah. Ya, ya, ya. Masa tamu orang minum disit ya? Oke, tak pesan mangan ya? Usah, nembe makan aku. Hah? Aku nembe makan. Kamu Oke. makan ya, Yos? Besok makan ya? Baru makan. Bener. Aku ini ya, oh. Jadi undangannya ki apa ki? Heno apa, Ki? bae lah, Heno. Pak Aku Heno. umurnya 56, 57 saya. Oh. Lahiran 67. Kok Pak Dondi berapa? Heno, Pak Heno ki berarti apa sih ki pendeta? Sekarang saya ini sebenarnya mau gini ya, kependetaan itu kan sebenarnya agak rumit nih. Pendeta bahasa aslinya itu kan artinya pandito, pandit itu artinya orang pintar. Nah dalam hal ini, dalam hal agama, pendeta itu seharusnya adalah orang-orang yang ulama lah sebenarnya, yang sudah bersekolah, lalu dianggap kesarjanaan dalam bidang keagamaan. Cuma di dalam beberapa gereja kemudian istilah pendeta itu atau copot bela. Istilah pendeta itu diasosiasikan dengan mereka yang sudah full time dan ditahbiskan. Nah, sementara aku itu waktu itu ditahbiskan sebagai vikaris.
Nah, vikaris itu mungkin ya setara dengan evangelis. Nah, ini memang agak lucu nih. Karena istilah evangelis sendiri sebenarnya adalah jawatan di dalam gereja, kan? Gembala, penginjil dan sebagainya. Nah, sekarang ini para pendeta diasosiasikan sebagai gembala. Sehingga agak rumit. Kalau ngomong bukan pendeta kok di mana-mana khotbah gitu kan. Jadi aku belum ditabiskan dimanapun. Tapi aku melayani di sebuah gereja di Bandar Lampung. Tapi aku bersekolah cukup lama, 13 tahun. STT mana, Pak? STT RII, temannya Pak Steven Tong. RII? STT RII. RII. Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Internasional. Reform. Berarti Pak Heno ke Calvinis Pak, ya? Pak Esta Soru, Pak Budi Asali. Oh iya. Terus Pak Deki Gadas. Itu adalah kira-kira sealiran. Jadi, nah itu nanti juga akan menarik nih. Orang yang ngomong bahwa di Kristen itu ada 40.000 aliran, itu sebenarnya orang-orang bodoh yang ngomong begitu. Ya harus di situ. Karena istilahnya itu sebenarnya merujuk pada organisasi. Iya. Karena istilah aliran itu kan paham. Mungkin kalau di Muslim itu mazhab apa ya? Kan ada Imam Syafi'i, Imam Hambali gitu loh. Tapi kan gini, Pak. Mau disebut organisasi boleh. Tapi kan setiap organisasi ini walaupun tipis-tipis, tapi kan akidahnya kan sedikit berbeda. Loh, jangankan antar organisasi, satu organisasi akidahnya bisa beda. Nah, saya sekolahnya sama-sama sekolah nih. Waktu kita membahas kristologi misalnya, kita biasa berdiskusi untuk memberikan ruang untuk perbedaan. Bahwa misalnya tentang Kristus. Sorry, Pak, ini putar di situ. Misalnya soal Kristus, kristologi. Kristus itu kan kita percaya adalah Allah mengambil rupa. Jadi dia tidak berubah dari Allah, bukan Allah lalu menjadi manusia, bukan. Allah mengambil rupa. Jadi apa ya istilahnya ya? Ya aku yang raja mengenakan pakaian gembel. Manusia. Raja tetap nggak? Tetap. Tetapi di dalam bahasa Calvin disembunyikan. Nah, aku menggunakan istilah dinonaktifkan. Itu pun sesama Calvinis aku dicaci maki. Berarti Allah tidak lagi Allah. Loh tidak. Maksudnya dinonaktifkan itu kayak TV tidak diaktifkan. Nah, jadi di dalam satu gereja saja kita bisa berbeda. Makanya agak aneh kalau kemudian orang-orang mengatakan 40.000 aliran, ya madan bodoh, agak bodoh menurut aku itu. Karena apa? Karena aliran itu kan bicara perbedaan akidah, perbedaan syariat yang krusial. Kita sebenarnya malah dengan Katolik itu dalam akidah yang paling utama, Tritunggal, boleh dibilang sama. Dengan Ortodoks sama. Nanti hanya perbedaan di filioque, padahal itu pun ada penjelasannya, istilah filioque itu. Roh Kudus keluar dari Bapa atau keluar dari Bapa dan Anak. Nah, itu ada gambarnya sebenarnya. Pak Heno yang mana? Aku percaya filioque. Karena begini, istilah Roh Kudus keluar dari Bapa, gini, ada dua. Yesus diperanakan dalam kekekalan. Roh Kudus keluar dari Bapa melalui Anak. Nah, orang menuduh filioque itu adalah seakan gini, Bapa, Anak, lalu seakan-akan berdua kayak kawin lah, semacam itu, plus menghasilkan Roh Kudus. Padahal kalau menurut aku istilah dan Anak itu harus merujuk kepada Bapa melalui Anak keluar Roh Kudus. Gitu. Tetapi istilah keluar itu tidak berarti kalau kita keluar dari satu tempat menuju tempat yang namanya luar, maka disebut keluar. Berarti tidak lagi di dalam. Nah, tetapi keluarnya boleh dibilang lebih mirip seperti lidah. Oh, coba keluar ke lidahmu. Lidah masih di dalam, tapi juga keluar. Karena istilah keluar itu mirip dengan, ini hanya semua analogi-analogi yang pincang ya. Kalau kami di dalam teologi, aku 13 tahun loh, Pak Dodi. Nah, kalau Ortodok, bilangnya kan Roh Kudus hanya dari Bapa. Ya, karena berarti itu kan sudah beda akidah. Sebentar. Karena Roh Kudus, Ortodok juga percaya Roh Kudus keluar dari Bapa melalui Yesus, yang mengutus Yesus. Mengutusnya iya benar, tapi kan tidak dari Yesus. Kalau Ortodok. Loh, makanya kalau keluarnya begini, ini dengan ini gabung, ya kita Katolik juga enggak. Aku malah juga kalau saya melihat yang Ortodok itu seperti gini, Pak.
Yesus juga berasal dari Bapa. Iya, dia Roh satu, Kudus pulangnya juga begini. berasal dari Bapa. Pulangnya begini. Bedanya cuman kalau Katolik, Yesus sama Bapa ini dijadikan semacam sumber dulu, baru ada Roh Kudus. Kalau yang Ortodok, Yesus Sumbernya dan satu. Roh Kudus sama-sama berasal Ya, dari Bapa. Jadi Roh Kudusnya kalau dikatakan berasal dari mana? Ya dari Bapa aja gitu. Jadi kenapa filioque itu muncul? Karena istilah filioque itu muncul karena antara Bapa dengan anak itu kan tidak pernah terpisah. Gitu loh. Jadi kalau muncul dari Bapa, pasti juga dari anak. Ya. Nah, iya maksud Apalagi- saya berarti kan itu ada perbedaan akidah nih. ya. Walaupun perspektifnya mungkin berbeda Pendaratnya untuk berbeda. satu hal yang sama, Ya. perspektifnya beda, makanya bisa menimbulkan dua. Nah, jadi memang begitu. Bahkan Ya. skisma tahun 1050 itu disebabkan filioque 1054, itu. ya. Ya, 1050 apa 1054 itu. 1054, Ya. ya. Nah, skisma itu sebenarnya udah bertahan 500 tahun. Tapi pihak Katolik mencoba menjelaskan. Nah, Barat lah sebenarnya lebih tepat disebut gereja Barat. Karena Latin. waktu itu Protesan masih di dalamnya kan. Nah, sehingga mencoba menjelaskan, lo bukan berarti begini berkurang, enggak gitu. Tapi mereka enggak, ya sudahlah, itu sih tidak persoalan. Karena inti daripada Tritunggal itu sebenarnya pengakuan bahwa Yesus adalah Allah. Gitu loh. Apapun Dalam modus, bentuk aslinya, dalam bentuk ontologis istilahnya. ya. Memang Tapi dia, dalam bentuk manusia, nah itu makanya kita percaya duinatur kan. ya. Istilah Chalcedon ya, duinatur itu adalah bukan 50-50, tetapi 100-100. 100-100, ya tahu. Dan itu yang tidak mungkin dimiliki oleh apapun yang disebut keberadaan di dalam seluruh keberadaan, baik dalam dunia roh maupun di dalam dunia materi. Gitu. Sehingga Yesus itulah yang kemudian kita, ini kan perdebatan utama di Yesus nih. Karena kita disebut Kristen, itu kan karena kita percaya adanya Mesias yang menyelamatkan. Jadi bagi kami orang-orang Kristen, sebenarnya Adam, Abraham, Nuh itu Kristen. Nah, Karena mereka menantikan Mesias atau Kristus. Mesiasnya yang syaratnya gimana tuh Pak? Kalau yang Abraham nantikan itu? Gini, kita percaya kalau dari yang saya pelajari ya, aku pelajari bahwa Mesias itu diproyeksikan secara progresif. Perlahan-lahan sampai mewujud. Jadi pertama kejadian 3:15 disebut dengan proto-evangelism. Ya masih samar-samar. Lalu di dalam zaman Musa, kemudian dikatakan lagi, aku akan membangkitkan seorang nabi yang seperti kamu dari antaramu. Nah itu orang juga masih berpikir tentang nabi. Lalu kemudian semakin ke sini, lalu oleh Mika, oleh Yesaya, Yeremia, bahkan nanti Maleaki kalau nggak salah, hati Bapa kepada anak dan sebagainya itu adalah nubuat kepada Yesus. Nah kemudian berhenti pada abad keempat sebelum Masehi kan, zaman Maleaki itu. Lalu wujud sesungguhnya adalah Yesus. Sehingga Ibrani kan mengatakan bahwa Yesus adalah wujudnya dan seluruh kisah di sana adalah bayang-bayang. Nah sebenarnya kalau orang belajar teologi, bayang-bayang ini wujudnya banyak. Baik berupa majas-majas ataupun berupa tipologi. Tipologi itu apa sih? Tipologi dari kata type kan. Tipologi itu apa ya? Contohnya gitulah. Misalnya yang Yunus masuk ke perut ikan 3 hari. Sebentar, Pak. Kopi apa ya? Mau ngopi nggak? Kopi hitam. Ya. Aku yuk, kopi yuk. encer tapi manis. Aku soalnya gulanya rendah. Oh, tuh. Kopi hitam Iya. manis. Iya. Yosua? Nggak Oh, pakai hitam gula. kayak orang Jepang. Aku encer ya. Apa ya? Iya. Manisnya yang kau usah banyak-banyak. Iya. 1 sendok setengah kecil aja. Ah, ya. Nah, lanjut Pak, lanjut. Nah, gitu. Jadi Yosua, ambil dong. di dalam kita punya pengertian itu progresif. Jadi ciri-cirinya apa dan sebagainya masih bayang-bayang. Perjanjian lama tidak bisa. Nah, kemudian ini kan mulai waktu mau wujud datang si Mesias itu. Nah, perhatikan, kata Mesias itu sendiri itu artinya diurapi. Dan diurapi itu ada 3. Raja, imam, dan nabi. Sehingga Raja Kores pun dari Persia Mesias. disebut sebagai diurapi. Ya. Nah, tapi kan lucu lagi, kapan
Kores itu diurapi. Wong ndak ada yang mengurapi dia. Biasanya diurapi oleh imam atau oleh nabi kan. Ya, intinya istilah diurapi sebenarnya boleh dibilang diutus lah. Yang diutus oleh Allah sendiri. Jadi tidak bisa dipatok seperti itu. Tetapi kemudian ketika muncul Kristus sejati, karena memang waktu itu orang-orang menantikan tuh banyak Mesias. Bahkan nanti kan muncul Mesias yang disebutkan dalam Perjanjian Baru yang kita kira Mesias ternyata bukan gitu kan. Nah, itulah Yesus. Nah, dan itu gambaran mengapa dia disalib itu ya karena gambaran orang Yahudi salah tentang Mesias. Sehingga sampai sekarang dia masih menantikan namanya Mesias itu. Pak Heno mengatakan mengatakan pandangan Yahudi tentang Mesias itu salah, dasarnya gimana? Dasarnya tentu Alkitab. Ya, dari Jadi, mana? kan kita tahu ya, loh iya, karena... Itu dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Nah ini menarik ini. Ini banyak perdebatan nanti di Kristen, bahkan yang katanya Perjanjian Lama sudah batal dan sebagainya gitu ya. Nanti kan ada banyak tuh yang soal persepuluhan, ini di kalangan kami lah, ribut dewek lah. Inilah. Ribut dewek. Iya. Kita ini melihat Perjanjian Lama dari perspektif Perjanjian Baru. Jadi kita membaca seluruhnya Perjanjian Baru, kacamatanya Perjanjian Lama, kacamatanya Perjanjian Baru. Bapak membaca Perjanjian Lama dengan kacamata Perjanjian Baru. Terus? Maka ketika Perjanjian Baru mengatakan bahwa Kristus itu adalah dilambangkan dengan tong batu yang dipukul oleh Musa sehingga keluar itu, ya kita percaya itu, kita terima itu. Nah, sementara orang Yahudi berpegang kepada Perjanjian Lama, sehingga bagi mereka Perjanjian Baru itu tidak dipakai. Tidak ada. Karena tidak sesuai dengan Perjanjian Lama menurut tafsir mereka. Kan begitu, karena semua kan masalah tafsir. Betul. Nah, perspektif. Iya, semua bicara hermeneutika. Jadi mereka melihat bahwa Yesus harusnya begini. Mesias itu menjadi raja. Mesias itu, lah padahal kalau di dalam perspektif kami, kemesiasan itu kan nanti menjadi raja selama-lamanya. Nah, kata raja yang kekal, Bapa yang kekal, raja damai, yang orang ngomong, oh itu adalah raja Ahasia lah, Ahas lah, Hizkia lah, macam-macam lah itu itunya. Lupa bahwa julukan itu ada bayang-bayang di dalamnya. Dia disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Oke, Allah perkasa bolehlah. Karena malaikat juga boleh disebut Allah. Karena istilah Elohim itu artinya yang ditakuti atau makanya kan ada ayat mengatakan engkau adalah Allah. Waktu surga digambarkan sedang sidang, dia berkata kepada para pemimpin dunia terutama dalam ini malaikat adalah engkau adalah Allah. Jadi bahkan Musa dianggap sebagai Allahnya Harun waktu menghadap ke Firaun. Jadi tetapi oke, orang masih ngomong, oh Allah yang perkasa, Allah bukan Allah yang maha perkasa atau maha kuasa gitu kan. Tetapi istilah nanti adalah Bapa yang kekal itu yang orang udah bisa kemana-mana lagi. Karena tidak ada. Saya 96 ya Pak ya. Ya, jadi ini kok jangan mau main kok Don, dia apal banget loh. Kamu ngobrol dengan dia jadi mualaf kamu. Kasih tahu ada. Enggak hafal, siapa bilang apa. Saya bahasa Ibrani aja nggak bisa. Nah, jadi itu kok. Itu yang sebenarnya secara kristologi itu kalau dilihat secara utuh. Makanya saya sekolah itu lama sekali, Bu. Berapa tahun, Pak? 13 tahun. Orang dapat master itu 2-3 tahun. Aku tahun kelima, aku udah khotbah dari tahun 90. Keliling-keliling. Dan waktu aku serius sekolah, aku sadar ada beberapa poin yang akhirnya tidak terjawab oleh katakanlah pendeta biasa. Karena zaman dulu ya, aku sebelum memutuskan jadi Kristen, aku hampir seluruh ulama agama, kecuali Hindu aku enggak ketemu mereka. Sebutlah Buddha, kalau Buddha aku ketemu dengan biksu malah. Loh, Pak Heno ini dulu Muslim. Makanya aku cerita tadi, SD ini kawan-kawanku ini Muslim semua. Satu kelas, kalau nggak salah, Cinanya cuma 2. Kristen cuma kami berdua. Namanya SD-nya SD negeri. Saben pagi itu kan Al-Fatihah. Oh, waduh. Surat Al-Nalak, surat An-Nas. Aku ikut lomba ajan, lomba sholat zaman kecil-kecil waktu kecil itu. Ya apalah. Tapi nggak, maksud saya orang tuanya Pak Heno apa? Kristen, papaku majelis, GPDI. Berarti Pak Heno ini Muslim secara lingkungan gitu ya?
Karena teman-teman sekolah gitu, karena Sejujurnya ya, kalau mau jujur personally ya, aku mengaku waktu itu aku Islam. Oke. Sampai aku pernah ngomong sama papaku gini, minggu ke gereja, sekolah minggu. Oke. Tapi dari Senin sampai Sabtu kan dijejeli sama guruku, Pak Waris, Pak Hamam, di SD itu. Lalu SMP itu, Pak siapa itu? Itu tiap, aku sampai ngerti kok ada Al-Quran turun dalam 22 tahun, 2 bulan, 22. Pokoknya ngelotok lah aku lah. Tinggal bahasa Arab, dok semua bisa. Sampai umur berapa tuh Pak Eno? Sampai SMA. Sampai SMA. Loh aku SMA kan baru mulai menentukan gara-gara baca Kopingho. Kopingho itu kan bagus banget loh Kopingho itu. Loh kalau aku baca Kopingho SMP Pak. Aku SMA. Oh, SMA. Mulai SMP. Ya. Cuma kan mulai mengulik kan di sini. Ya, Kopingho itu kan bisa membenturkan antara Taoism dengan Buddhism. Iya. Jadi dia pakai Tao Te Ching dijawab pakai Susi. Aku tak baca semua itu. Waduh. Tao Te Ching tak baca khatam. Iya. Aku juga khatam baca Konghucu kitab 4, Bhagavad Gita kerampungna. Waduh. Aku selesaikan sekalian. Ya. Al-Qur'an ya dari SD baca secara Arabnya tentu nggak tahu. Itu hanya terjemahan aja. Nah di situ aku sempat ngomong, "Pak, aku mau sunat lah, Pak, resmi aja." Papaku bijak sekali. Dia walaupun majelis gereja, dia mau gini, "Kamu masih terlalu muda. Kamu tiap hari diajak ngaji, sore ikut pengajian. Rumahku dekat masjid, ikut rombongan rame-rame." Waduh. Tapi ya nggak di dalam. Ya. Dia lagi alif, bata, sajim, ha, ho, dal, dal, ro. Wah, dan Pak Eno di luar. aku ya di luarnya di pintu loh. Ya, Aku ya, masih ya. kayak ingat sekali aku Ya, duduk di ya, pintu ya. loh dengerin. Ya, ya, ya. Terus oh jadi rupanya pengajian cuma diajarin baca. Ya, ya. Dan seterusnya lah. Sampai SMP masih juga ikut Islam. Waktu SMA baru ada pelajaran agama Kristen. Papaku ngomong, "Tunggu, kamu sudah gede, putuskan. Masih terlalu kecil, nanti kamu berubah lagi. Walaupun sunat itu, Kristen sunat juga boleh." Ya. Nah, kenapa? Karena waktu itu setiap hari guru agama, wah kalau tidak Islam kamu masuk neraka dan lain-lain lah pokoknya. Itu kan ya wedi lah. Setiap malam ya papaku itu tak bangunin loh. "Pak, takut Pak." "Wedi apa?" "Wedi mlebu neraka." "Hari ini kamu salah apa?" "Loh, kamu ada salah?" "Enggak." "Kenapa takut masuk neraka?" Aduh. Wah, karena aku tahu dosa manusia banyak sekali. Lalu aku masih ingat setiap hari papaku tuh minta aku baca Perjanjian Baru. Sampai katam itu SD udah katam aku Perjanjian Baru. SD. Matius sampai Wahyu setiap hari. Itu yang penting dicoret-coret. Sayang Alkitab bahasa terjemahan lamanya kok hilang. Merah apa? Itu kan sing berkesan. Ya, ya, ya. Nah, kemudian sampai SMA lah aku mulai ketemu ya ada yang kiai, ada yang ustadz, tak ajak debat. Terakhir banget aku ingat tahun 86, 87 awal. Aku ke Waisak, aku ketemu dengan biksu di Borobudur sama kawan-kawan. Aku ngomong sama dia, "Malam ini kalau kamu jawab pertanyaanku, aku jadi biksu malam ini." Waduh. Tapi bukannya dijawab malah ngamuk-ngamuk kok. Cuma awal pada baik. Dikeplak orang Iya. Karena dia diserang dari orang muslim. "Lu kafir, lu penyembah berhala dan lain-lain." Dia marah dia. Makanya dia membalas kita. "Kamu orang bertuhan. Tuhan itu ciptaanmu sendiri, tahu nggak?" Wah, akhirnya aku waktu itu nggak ngerti, jadi bengong. Loh, iya ya benar juga ya. Sini Islam ngomongnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nabinya terakhir adalah Muhammad, lalu sebagai Rasul. Kristen satu-satunya jalan adalah Yesus. Yang benar mana? Lah itu mulai pencarian. Umur berapa tuh Pak En? SMA lah. Oh, udah SMA. Waktu 87 aku kuliah tingkat 1 di UPN. Oh, udah kuliah. Aku lulusan UPN Veteran Yogyakarta. Oh, ya. Dari 600 itu kayaknya Cinanya cuma 2 orang. Satu angkatan ekonomi Ya, itu. ya, ya. Nah, di situ aku mulai bergumul mencari sana sini. Pertanyaanku cuma satu. Apa? Kalau hari ini kamu mati, sekarang mati. Aku pertanyaannya lucunya gini dulu. Kalau aku ini malaikat maut ya. Bentar. Oh ya, sebentar. Terus Pak. Kalau aku ini malaikat maut, terus aku datang sama kamu, kamu mau bawa pulang sekarang, kamu siap nggak? Tidak siap. Masih banyak dosanya. Rata-rata semua orang, siapapun agamanya lah. Aku nggak mau sebut satu-satu. Ya. Tapi begitu ketemu pendeta, jawabannya saklek. Pasti selamat. Hari ini juga. Hari ini juga. Iya, iya. Kamu akan bersamaku di Firdaus. Dalilnya itu. Dalilnya itu.
Iya, satu-satunya yang itu. Lalu kan aku dulu diajari di SD itu bahwa di Islam itu nanti orang itu akan digodok di neraka dulu, dibersihkan lah, semacam purgatori Ya. di Di Kristen kan juga ada kan? Di Katolik juga, Iya. Katolik. Tetapi aku waktu itu mulai berpikir begini, tunggu dulu, alam barzah, alam kubur, bukankah memasuki alam kekekalan tanpa kronos? Nah ini mulai masuk filsafat nih. Bagaimana mungkin ada periode tertentu seperti kita hari ini? Nah di situ aku mulai bergumul. Akhirnya aku memutuskan jadi Kristen itu tahun sekitar 87-88 itu. Udah selesai SMA berarti? Itu kuliah di Jogja. Pas kuliah. Setelah debat dengan biksu itu. Iya. Mulai aku mencari sana sini, aku ngomong, ini aku mesti masuk salah satu. Yang paling masuk akal adalah Kristen. Kenapa? Simpel aja pertanyaanku simpel aja. Jika ada 5 tukang sabun datang ke tempatku, semua aku nggak ngerti latar belakangnya, produknya nggak ngerti, harganya semuanya sama. Tanya satu-satu, pakai sabun ini bersih nggak? Ya mudah-mudahan bersih. Satu ngomong, ya tergantung caramu mencucinya. Yang ini, ya tergantung amal baikmu lah. Yang satu ngomong, pasti bersih. Loh, tapi nggak bisa nyuci. Alah pasti bersih, rendam saja. Nggak usah diapa-apain. Mencuci sendiri, kira-kira begitu. Itu analogi buat Kristen tuh ya? Analogi Kristen. Ya. Akhirnya aku sadar, paling masuk akal Kristen. Karena aku sudah mendalami semua. Dan kemudian memang membingungkan. Nah, aku baru sadar ketika kuliah, itu persoalan di epistemologi namanya. Karena manusia itu kan punya framework berpikir yang membuat kita menilai atau paradigma kita dalam perspektif yang kita sudah bentuk sebelumnya. Maka setiap kali ada orang yang di luar Kristen menyerang Kristen, aku ketawa. Nggak pernah aku mau debat sama orang Islam. Nggak pernah mau debat sama orang Buddha. Di dalam kekristenan sebenarnya yang benar ya sesuai Alkitab ya. Pertama tidak ada perdebatan apalagi maki-maki agama lain. Harusnya begitu Pak ya? Tidak ada. Tidak ada. Terus? Paulus ke Athena. Dia berkata, Allah yang tidak kamu kenal itu yang saya beritakan. Dia masuk melalui kesamaan. Jadi kita menginjil wajib. Akidah kita sama dalam satu hal. Ada 2-3 agama samawi, Yahudi, Islam dan Kristen. 2 yang dakwah. Itu Islam dengan misi. Ya, pokoknya berdakwah. Ya, misi. Jadi kalau Yahudi kan enggak, dia enggak mau peduli kan. Kalau bisa mah jangan masuk Yahudi. Iya ya? malah. Bahkan setelah kita menjadi disunat dan sebagainya, tapi ya warga kelas 2 lah intinya lah. Nah, jadi kita sama-sama dakwah. Nah, di dalam berdakwah itu ada apologetika yang oleh Petrus mengatakan pertanggungjawabkan imanmu. Nah, itulah kata apologetika ada di situ. Pertanggungjawabkan imanmu dengan lemah lembut. Tapi dasarnya manusia ini ya beragama itu kadang-kadang kan cuma ya kalau ada istilah orang Islam kadrun ya di Katolik ada katrun, Katolik kurun. Lu aku bocah di ndasmu gitu. Dalam hati. Sampai temanku yang hari ini mau nemeni itu kan muslim tapi sama-sama orang kungfu ya. Sama Pak Heno. Bapak orang tua kok digituin enggak marah, aku bilang. Bagi aku ya mereka orang yang tak beradab. Beragama tak beradab, beriman tak berakal. Hati enggak pernah berubah, status doang. Dan bagi aku orang seperti itu bukan dimarahin, tetapi dikasihani. Nah, kalau menurut Pak Heno, kalau ada pendeta yang debat terbuka, ada penontonnya dan segala macam, mulutnya ngeluarin katanya apa? Bodoh, kamu bodoh, gitu itu gimana? Nah gini. Itu orang Calvinis loh, Pak. Iya. itu kenal Pak orangnya? Ya kan, dia tahu lah. Aku kan mengikuti gini. Oh, tahu ya. Ada dua. Pak Dodi harus lihat gini. Saya sendiri kadang-kadang ketika diserang tuh bales. Kamu yang goblok, kamu dungut, tolol, ndasmu jeblok. Aku barusan tadi ini. Lawang anak muda, psikiater katanya. Aku menyebut dia psikiatres. Psikiatres. Dia bisa ngomong gini. Kepalamu apa ya, ndasmu dulu. Anak muda perempuan gambarnya cantik loh. Ngomong ke Pak Heno begitu? Iya. Loh. Aku bisa tunjukin sekarang. Aku langsung ngomong. Dia orang Katolik. Ngaku nggak tahu ya, ngakunya Katolik, membela Katolik. Aku dalam hati, lah iya apa begini? Nah, sebenarnya kita ngomong bodoh, maki-maki itu kalau bagi aku masih oke ke dalam. Ke dalam. Kristen. Sama Kristen. Sesama Kristen. Kenapa? Karena
itu bagian dari para hardikan Tuhan. Misalnya Tuhan Yesus itu menghardik Herodes dengan serigala. Lalu Yohanes Pembaptis itu kamu ular beludak dan sebagainya gitu. Tetapi tentu ada batasan, ada kondisi-kondisi yang harus dilengkapi semua baru boleh gitu loh. Dan menurut aku sampai dengan hari ini aku tidak punya kapasitas untuk seperti mereka. Gitu. Kalau aku loh ya. Nah kalau yang Yesus ngomong sama wanita Samaria anjing gimana tuh Pak? Nah lain lagi itu tafsir.